transformasi digital kepemimpinan yang visioner dan adaptif menjadi kunci untuk mendorong kemajuan Indonesia di seluruh sektor. Kemajuan Indonesia dalam perjalanan kepemimpinan Presiden Jokowi bersama bangsa Indonesia selama 10 tahun tidaklah mudah dan penuh tantangan. Kemajuan yang dihasilkan selain bisa dirasakan oleh masyarakat juga terekam dalam gambar yang beredar ke penjuru Nusantara melalui seluruh kanal media. Saya mengapresiasi Perum LKBN Nantara yang telah mengabadikan perjalanan 10 tahun terakhir ini menjadi sebuah karya seni yang dapat dikenang sepanjang masa. Karya ini sekaligus menjadi bukti sejarah bagi sebuah fondasi dan kemajuan bangsa. Salah satu foto yang paling berkesan bagi kami adalah ketika Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja di Sukabumi, Jawa Barat di tahun 2018. Ketika Presiden Jokowi touring bersama Menteri PUPR, Menteri Perhubungan, Kepala KSP dan sejumlah promotor dan dikejar oleh seorang warga yang menggunakan celana pendek berdekat dada. Supaya tahu itu lokasinya di Sukabumi, Jawa Barat. Tempatnya Pak Prabu. Dengan ekspresi yang begitu bahagia, momen malam ini teringat sampai sekarang karena menunjukkan betapa rakyat begitu ingin dekat dengan pemimpin. Dan aspek sentuhan emosional ini juga lah saya kira yang membuat foto ini viral pada masa itu. Jadi ketika foto itu muncul viral sekali. Foto ini juga menggambarkan bagaimana Presiden Jokowi begitu dekat dengan rakyat. Bukti bahwa sosok beliau sangat dicintai seluruh rakyat Indonesia hingga saat ini. Maka tidak heran hingga akhir masa pengabdiannya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi terbilang tinggi, yaitu mencapai 75%. Tentu hasil positif tersebut tidak lepas dari capaian kinerja selama 10 tahun terakhir dengan visi Indonesia sentris. Presiden Jokowi meletakkan fondasi bangsa menuju Indonesia maju dan Indonesia emas 2045. Berbagai capaian tersebut diantaranya adalah satu, menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5% dan menjadikan Indonesia sebagai negara menengah atas. Yang kedua, pengendalian pandemi COVID-19 secara resilient sehingga Indonesia memiliki tingkat kematian dan resesi yang rendah. Berbagai transformasi kesehatan telah direalisasikan seperti integrasi sistem data kesehatan berbasis individu dan pengembangan biomedical genome based science initiative. Yang ketiga, peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat melalui sejumlah program yaitu Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat. Per Desember 2023, lebih dari 267 juta penduduk Indonesia telah menjadi peserta JKN dan KIS. Sementara itu di tahun 2024, KIP kuliah telah memberikan manfaat bagi 200.000 penerima baru. Yang keempat, intensifnya pembangunan infrastruktur dengan pemantapan jalan nasional sebesar 94,18%. Penyebaran total akses internet di 18.697 lokasi, hilirisasi di sektor industri dan pembangunan di Papua yang berkontribusi pada peningkatan indeks pembangunan manusia atau IDM Provinsi Papua dan Papua Barat masing-masing menjadi 62,25 dan 66,6. Berbagai capaian telah diraih oleh pemerintahan Joko Widodo merupakan warisan yang sepatutnya kita rayakan dan jaga bersama-sama keberlanjutnya untuk pemerintahan selanjutnya. Saya berharap LKBN Nantara sebagai kantor berita negara dapat terus mengawal dan mendokumentasikan kemajuan pembangunan dari para pemimpin bangsa, sekaligus dalam perannya sebagai pilar keempat demokrasi. Bapak Ibu hadirin sekalian, dari seluruh pencapaian yang dilakukan oleh Pak Presiden Jokowi dalam pemerintahan selama 10 tahun, sebenarnya intisarinya adalah saya selalu sampaikan bukan sekedar jalan, infrastruktur, internet, kesejahteraan masyarakat, tapi intisari dari yang Pak Jokowi titipkan dalam 10 tahun dari ini adalah bahwa Pak Jokowi memberikan harapan dan optimis. Itulah warisan paling penting yang dihasilkan selama 10 tahun.
Pak Joko, harapan dan optimisme bahwa Indonesia bisa jadi negara maju dan sesuai dengan visi Indonesia Emas 2045. Hari ini kita lihat banyak anak-anak kita yang memiliki harapan dan optimisme yang tinggi karena kemajuan Indonesia hanya bisa dilakukan melalui sinergi, kebersamaan dan gotong royong seluruh komponen bangsa. Karena itulah, mari sama-sama kita dukung pemerintahan Pak Prabowo agar perwujudan Indonesia Emas 2045 bisa betul-betul kita wariskan kepada anak cucu kita di tahun 2045. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi.